melalui apa? Melalui yang pertama penciptaan, yang kedua penggunaan, dan yang ketiga adalah pengelolaan proses sumber daya yang tepat. Nah, dalam hal ini teknologi pembelajaran itu bukan hanya berperan sebagai alat, bantu atau perangkat, tetapi juga mencakup sistem pendekatan dan proses pembelajaran yang terstruktur. Media pembelajaran instruksional puzzle yang kami gunakan itu salah satu contoh penerapan soft teknologi, khususnya pada aspek desain instruksional dan juga perencanaan. Contoh, mahasiswa Kampus Bahasa Indonesia mengembangkan media pembelajaran puzzle untuk mempelajari kebudayaan lokal yang menyenangkan dan juga mendalam. Ini adalah proses dalam teknologi pendidikan. Proses dalam teknologi pendidikan mencakup rangkaian kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara konseptual, puzzle interaktif dirancang agar kegiatan belajar tidak hanya menarik, namun juga terarah, dengan tujuan memahami kebudayaan Jawa Timur. Secara teoritis, media ini berlandaskan pendekatan konstruksivisme di mana siswa aktif membangun pengetahuannya melalui eksplorasi dan interaksi dengan materi berbasis budaya. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan media puzzle interaktif memperhatikan seleksi media berdasarkan tingkat pendidikan dan capaian pembelajaran siswa. Puzzle ini mudah digunakan dan dapat diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum bahasa Indonesia atau mata lokal, khususnya dalam pembahasan topik budaya daerah. Misalnya, seperti penggunaan video YouTube untuk mengenalkan gaya bahasa puisi, puzzle ini dapat digunakan untuk memperkenalkan ikon budaya lokal seperti Reok Ponorogo, Batik Madura, dan juga kesenian Ludu. Selanjutnya yaitu manajemen teknologi pendidikan. Manajemen teknologi pendidikan mencakup kegiatan merancang, mengatur, dan mengawasi penggunaan sumber daya untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, pengelolaan media puzzle interaktif memerlukan koordinasi yang baik antara perancang, media, guru, dan peserta didik. Contoh penerapannya adalah ketika mahasiswa menyusun strategi penggunaan puzzle interaktif dalam kelas seperti menentukan alokasi waktu, bermain puzzle, pengelompokan siswa secara kolaboratif, dan pengaturan level kesulitan berdasarkan jenjang kelas. Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai fasilitator yang memandu siswa dalam menyelesaikan tantangan pada puzzle, sambil memastikan bahwa nilai-nilai budaya Jawa Timur dapat terserap secara menyenangkan. Dalam hal kepemimpinan, mahasiswa dituntut untuk bersikap inovatif, misalnya dengan mengembangkan versi digital puzzle agar dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, atau modifikasi isi puzzle agar sesuai dengan karakteristik budaya daerah lain masa sekarang. Langkah-langkah manajemen pembuatan media pembelajaran yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tema dari puzzle yang akan dibuat. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun langkah-langkah pembuatan puzzle seperti desain grafis, konten budaya, dan juga interaktivitas. Yang ketiga ada implementasi, yaitu menerapkan media ke lingkungan pembelajaran. Yang keempat ada pengawasan, mengamati bagaimana siswa menggunakan media tersebut. Dan yang kelima evaluasi, yaitu mengkaji apakah media ini dapat dipahami dan juga digunakan secara efektif oleh guru dan siswa, serta menyesuaikan berdasarkan hasil umpan balik. Selanjutnya adalah sumber daya teknologi pendidikan. Jadi puzzle interaktif yang kami kembangkan itu termasuk ke dalam sumber daya by design karena dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Media ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara luas atau utilization dalam berbagai bentuk pembelajaran, baik itu pembelajaran tematik maupun pembelajaran berbasis proyek. Kriteria utama yang digunakan adalah efektivitas dalam menyampaikan materi budaya, yaitu budaya atau yang berasal dari Jawa Timur, dan efisiensi dalam penggunaannya di berbagai situasi belajar.